Halo semua, kembali lagi bersama saya Dilse, mahasiswa semester 5 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membuat video reaction mengenai materi dari dosen saya, mata kuliah bioetika dengan topik inseminasi buatan. Nah, oke, langsung saja ke penjelasannya. Jadi, inseminasi buatan itu apa sih? Nah, inseminasi buatan atau inseminasi artificial dalam bahasa Inggris adalah artificial insemination adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi. Nah, dengan cara selain berhubungan yang alami atau hubungan seksual. Nah, metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada manusia. Nah, selain itu termasuk suatu praktik pada hewan seperti sapi dan babi. Nah, itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama dari dosen saya, yaitu apa pandangan gereja tentang inseminasi buatan ini. Jadi menurut yang saya baca, gereja Katolik itu menentang segala jenis kontrasepsi buatan. Nah, karena memisahkan tujuan prokreatif seks dalam pernikahan dari tujuan menyatukan pasangan di dalam pernikahan. Gereja Katolik itu mengizinkan penggunaan sejumlah kecil teknologi reproduksi dan metode kontrasepsi seperti keluarga berencana alami yang meliputi pencatatan waktu ovulasi. Nah, jadi gereja ini memperbolehkan beberapa bentuk lain teknologi reproduksi yang melibatkan terjadinya konsepsi atau pembuahan dari hubungan suami istri, misalnya pelumas fertilitas. Nah, kemudian di dalam Humane Vitae, sebagaimana diungkapkan oleh Charles E. Curran, pemakaian metode kontrasepsi itu merupakan tindakan yang haram. Nah, ensiklik Humane Vitae ini melarang segala macam bentuk kontrasepsi. Argumen pokoknya itu adalah bahwa setiap hubungan atau istilahnya persetubuhan itu harus tetap terbuka kepada adanya kehidupan yang baru. Nah, ajaran Humane Vitae ini berdasarkan pada kehendak Allah yang menghendaki supaya makna hubungan seksual itu menyatukan atau unitif, relasional, dan terbuka pada keturunan atau prokreatif, tidak dipisahkan. Selanjutnya, manusia dari inisiatifnya sendiri itu tidak bisa memisahkan ketiga makna hubungan dari hubungan seksual itu. Nah, sebab hukum itu sudah terlukis di dalam diri setiap pria dan wanita. Nah, jadi ketiga sifat hubungan seksual tadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena hubungan seksual adalah bahasa tubuh untuk mengungkapkan cinta kasih antara suami dan istri. Nah, cinta suami istri itu bukan hanya cinta badan dan juga bukan hanya cinta rohani, tetapi cinta manusia seutuhnya secara total yang melibatkan diri manusia, di mana jiwa membadan dan badan menjiwa dalam kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Nah, selanjutnya ada di Donum Vitae mengajarkan bahwa metode artificial fertilization, nah itu atau inseminasi buatan itu antara pasangan tidak bisa dibenarkan secara moral. Kenapa? Karena pembuahan buatan itu tidak didasarkan pada tindakan kasih suami istri. Nah, jadi hubungan suami istri itu, hubungan seksual itu merupakan ekspresi cinta pasangan suami istri yang menyempurnakan mereka menjadi satu daging istilahnya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, jadi dosen saya itu bertanya pandangan mahasiswanya tentang inseminasi buatan itu seperti apa. Nah, jadi inseminasi buatan itu sangat membantu bagi mereka yang belum memiliki keturunan dalam rumah tangganya. Nah, kita dapat memanfaatkan bioteknologi tersebut di dalam dunia medis. Nah, tetapi saya kurang setuju. Mengapa? Nah, dari segi sosial sendiri posisi anak nantinya akan menjadi kurang jelas di dalam tatanan masyarakat, terutama apabila
dalam inseminasi buatan, otomatis sperma yang digunakan itu berasal dari bank sperma atau sel sperma yang digunakan berasal dari pendonor gitu. Nah, akibatnya status anak itu menjadi tidak jelas. Selain itu juga, di kemudian hari mungkin saja terjadi perkawinan antara keluarga dekat tanpa disengaja karena sang anak itu tidak mengerti bahwa itu masih dalam saudaranya. Nah, misalnya nih, antara anak dengan bapak atau dengan ibu, atau bisa saja antar saudara, sehingga besar kemungkinan akan lahir generasi cacat akibat inbreeding. Contoh lainnya, kasus lainnya itu adalah seorang wanita yang ingin mempunyai anak dengan inseminasi tetapi tanpa menikah dengan alasan ingin mempunyai keturunan dari seorang yang diidolakannya, misalnya seperti artis dan tokoh terkenal. Itu bisa saja terjadi dan ada yang terjadi. Nah, kasus tersebut itu akan menimbulkan sikap tidak etis. Kenapa? Karena sperma yang diperoleh sama halnya dari sperma pendonor, sehingga akan menyebabkan persoalan dalam masyarakat seperti status anak yang tadi tidak jelas. Nah, selain itu juga akan ada pandangan negatif kepada wanita itu sendiri dari masyarakat sekitar karena telah mempunyai anak tanpa menikah dan belum bersuami. Ya, oke, sekian video dari saya. Terima kasih, berkah dalam.